kepada Bapak Pendeta Dwi, kami persilakan. Salam Bapak Ibu dan Saudara, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan telah mempersekutukan kami dalam kebaktian pagi hari ini di tengah-tengah cuaca yang sedang hujan lebat. Engkau memberi waktu dan kesempatan kepada kami untuk berbakti bersama-sama. Tuhan Yesus, tiba waktunya bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, singkapkan rahasia kebenaran firman itu ke dalam hati dan pikiran kami. Terlebih Engkau memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba, kata-kata itulah yang Tuhan kehendaki untuk hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Dan cegah apabila ada kata-kata yang tidak berasal dari Engkau, tetapi yang mau keluar dari lidah bibir hamba-Mu. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Pertama-tama terima kasih pada Pak Erwin dan seluruh pemimpin jemaat untuk waktu yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan. Nas firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini secara khusus terambil dari Ibrani 9 ayat 14, namun saya akan membacakan dari ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, itulah yang dikehendaki Tuhan, agar kita beribadah kepada Allah yang hidup. Beribadah kepada Allah yang hidup, kita memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ini membedakan dengan berhala, Allah-Allah yang mati. Kalau di dalam perjanjian lama atau pada zaman dahulu, berhala itu selalu diidentifikasi dengan patung, dengan bentuk-bentuk fisik, tetapi yang tidak bergerak, punya mata tidak melihat, punya hidung tidak bisa mencium, punya mulut tidak bisa berbicara, itulah sebenarnya berhala pada masa dahulu. Jadi ketika orang menyembah berhala, maka kita menyaksikan bahwa berhala yang dalam wujud manusia atau binatang yang memiliki secara aksesoris segala kelengkapan manusia, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa, dan Allah menghendaki agar saya dan saudara tidak menyembah kepada berhala-berhala itu. Pada zaman sekarang tentu saja berhala tidak selalu diidentifikasi dengan suatu patung, dengan suatu arca, tetapi berhala pada intinya adalah segala sesuatu, apapun bentuknya, bahkan kegiatan perilaku manusia yang menggeser Tuhan dari posisinya, itu berarti berhala. Jadi dengan demikian apapun tindakan saya dan saudara, perilaku saya dan saudara, dan kita menggeser Tuhan dari posisinya, berarti kita sedang memberhalakan itu. Apa contohnya Bapak Ibu dan Saudara? Barangkali saya dan saudara menghabiskan waktu kita dari pagi sampai petang pagi lagi hanya untuk mencari uang,
untuk bekerja. Bahkan ketika hari Minggu waktunya saya dan saudara beribadah, kita pun melalaikan peribadatan saya dan saudara. Kita lebih berfokus pada pencarian uang tersebut. Ketika hal itu terjadi, maka uang itu akan menjadi berhala bagi saya dan saudara. Demikian juga barangkali ada suatu kegiatan, ada suatu kesukaan, ada suatu hobi yang mengambil posisi Tuhan dari tempatnya, itu berhala. Akhir-akhir ini kita punya hobi baru, yaitu hobi bersepeda. Jadi sudah ada jadwal kita bersepeda kemana-mana, semuanya itu dalam rangka agar membuat tubuh kita semakin sehat. Bersepeda baik karena itu olahraga yang baik, tetapi ketika bersepeda sudah mengambil posisi Tuhan, seharusnya di waktu hari Minggu kita beribadah, meluangkan waktu kita untuk memuji menyembah Tuhan ke gereja bersama-sama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, barangkali dengan orang tua, kita datang ke gereja bersama-sama, tetapi karena kegiatan itu kita tidak menjadi ke gereja. Berarti aktivitas itu sudah menjadi berhala. Sekarang terlebih kita berbakti secara virtual, Bapak Ibu dan Saudara. Kebaktian virtual memang tidak terlihat di sini, tetapi inilah hakikat dari beribadah kepada Allah yang hidup itu. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, terlebih sekarang kita sedang berbakti secara virtual. Justru kebaktian inilah menunjukkan, menandakan bagaimana saya dan saudara memiliki Allah yang hidup, bahwa Allah yang kita sembah tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sekalipun kita berbakti di sini dan Bapak Ibu Saudara semuanya di rumah dengan berbagai alat yang Bapak Ibu punyai, kita sedang berbakti bersama-sama. Itulah luar biasanya Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup bagi saya dan saudara. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, pemahaman yang pertama yang perlu kita tanam di dalam diri kita, saya dan saudara punya Allah yang hidup. Pengertian Allah yang hidup adalah Allah yang tidak terbatasi oleh kemampuan berpikir saya dan saudara. Seringkali kita membatasi Allah hanya sebatas kemampuan kita berpikir. Seringkali kita membatasi Allah hanya sebatas kita berperasaan. Padahal Allah itu jauh lebih luar biasa dari apa yang kita pikirkan. Allah jauh lebih luar biasa dari kemampuan saya dan saudara untuk memikirkan sesuatu. Jadi dengan demikian kita memahami Allah yang hidup, itu Allah yang luar biasa. Kalau tadi kita membaca Bapak Ibu dan Saudara, maka dari sini Alkitab menegaskan kepada saya dan saudara tentang hakikat kurban. Ini juga menandakan bagaimana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Coba perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, kalau di Israel, di dalam tradisi perjanjian lama kita melihat ada begitu banyak jenis kurban. Paling tidak ada 5 jenis kurban di dalam perjanjian lama, ada begitu banyak kurban. Dan setiap kali orang berdosa, maka dia akan datang kepada imam membawa domba jantan, membawa lembu jantan, dan ketika itu dipersembahkan, ketika seorang imam sedang mempersembahkan korban, maka ada semacam ritual. Ritualnya seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Ini seumpama binatang kurban. Dan ketika ini binatang kurban, maka saya sebagai imam, saya akan menumpangkan 2 tangan saya ke atas domba atau binatang kurban itu. Kedua tangan saya tumpangkan. Ini suatu gambaran bahwa dosa-dosa yang tadi itu dari orang-orang itu sudah saya taruhkan, letakkan di dalam domba kurban itu. Nah, ini domba Bapak Ibu dan Saudara ada begitu banyak peraturan. Nanti kalau kita membaca di dalam kitab imamat itu ada begitu banyak peraturan. Dan semuanya itu harus dilakukan dengan kurban. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, apa yang membedakan kurban Yesus dengan kurban binatang ini? Perhatikan yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang membuat Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Binatang dikorbankan, dia tidak mengerti ketika dia diikat, terus dibawa ke pembantaian, dia tidak mengerti apa yang akan terjadi nanti.
Dan ketika disembelih dia juga tidak mengerti tujuannya apa untuk disembelih. Tetapi perhatikan korban Yesus itu dilakukan dengan sukarela. Yesus mengorbankan dirinya itu dengan ikhlas, dengan sukarela, tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan hukum. Dia dengan ikhlas dia mengorbankan dirinya sebagai domba korban. Sehingga dengan demikian korban Yesus itu adalah korban yang sukarela, diberikan untuk saya dan saudara secara ikhlas, secara sukarela, tidak ada paksaan. Dia ikhlas memberikan semuanya itu. Yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, kalau korban binatang yang dikorbankan itu dikorbankan, dia juga tidak mengerti apa yang akan terjadi, dia juga tidak memahami sebenarnya saya dibunuh itu untuk apa, dia tidak mengerti domba korban itu. Tetapi Yesus tahu dia dikorbankan, dia disalib itu untuk menebus dosa saya dan saudara. Itu perbedaannya Bapak Ibu dan Saudara. Domba yang dikorbankan barangkali karena kita tidak memahami apa kebatinan dari domba atau binatang itu, tetapi Bapak Ibu dapat perhatikan ketika domba diikat dan dibawa ke pembantaian, itu kalau seandainya kita dapat merasakan barangkali dia juga memberontak karena dia mengalami kesakitan, tetapi Yesus melakukan itu dengan kasih, tidak dengan paksaan, tidak dengan beban, tetapi dia dengan sukarela dan dengan kasih. Dia mengasihi umatnya sehingga dia mau berkorban ini. Dan perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, domba yang dikorbankan sekali lagi dia tidak mengerti apa yang akan terjadi pada dirinya, dan dia juga tidak mengerti apa yang akan terjadi setelah dia dikorbankan. Domba tidak mengerti Bapak Ibu dan Saudara, tetapi Yesus mengerti. Yesus tahu bahwa hidupnya itu nanti menuju salib. Dia mengerti hal itu. Salib bukanlah peristiwa sederhana. Salib bukanlah peristiwa membahagiakan, tetapi salib merupakan kutuk ketika itu. Setiap orang yang melakukan dosa terberat harus disalib, dan Yesus tidak berdosa, tetapi sebagai penebus dosa saya dan saudara, dia rela disalib. Nah, ini korban. Yesus tahu Bapak Ibu dan Saudara, Yesus tahu kalau saya berjalan menuju Pilatus itu nanti akan dihakimi. Yesus tahu nanti kalau dia berjalan menuju mahkamah agama itu juga akan mengalami persekusi, penyiksaan. Yesus tahu kalau nanti dia di atas bukit Golgota itu akan disalib. Semuanya terbuka di hadapan Yesus, tapi Yesus mau melakukan semuanya itu. Itu juga yang membedakan kita dengan Yesus. Coba Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mengerti, kalau misalnya kita mengerti kalau saya berjalan lewat jalan ini, saya akan menemui celaka. Apa yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan? Bapak Ibu akan menghindar dari jalan itu. Kalau tahu di depan itu ada masalah, kalau tahu di depan itu ada persoalan, kita akan menghindar dari yang di depan itu. Tetapi perhatikan bagaimana Tuhan Yesus. Yesus mengerti, Tuhan Yesus mengerti apa yang akan terjadi di depan. Dia harus melewati salib, dia harus melewati penganiayaan, dia harus melewati persekusi yang begitu luar biasa. Tetapi dia juga tahu bahwa jalan itu ditempuh untuk saya dan saudara. Sehingga kita diselamatkan oleh karena karya penebusan Kristus. Ada hasil yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Dan perhatikan juga pengorbanan Kristus itu bukan karena tuntutan. Ada orang yang dituntut sehingga harus berkorban, tidak. Karena ada ajaran yang salah. Ajaran yang salah itu mengatakan kalau Yesus itu menebus dosa kita, itu menebus dari setan. Ini suatu ajaran yang aneh. Ajaran salah itu satu kesalahan fatal Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Yesus menjadi korban, perhatikan ini sudah disebut sebagai perjanjian yang kekal. Kalau saya dan saudara lihat di sini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya.
yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya. Ini memberi pengertian kepada saya dan saudara bahwa memang ini sudah dijanjikan bahwa keselamatan, kasih karunia, anugerah Tuhan diberikan kepada manusia lewat kurban Yesus. Nah, ini yang menolong saya dan saudara untuk memahami bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Tetapi perhatikan Bapak Ibu dan Saudara bahwa Yesus tidak berhenti hanya pada salib. Yesus tidak berhenti pada di atas bukit Golgota, tetapi kita menyaksikan pada hari ketiga minggu pertama, hari itu pagi-pagi benar Yesus bangkit dari antara orang mati. Sehingga dengan demikian Allah yang kita sembah, Allah yang tidak berhenti di salib, tetapi Allah yang mengalahkan maut, Allah yang mengalahkan kematian, Allah yang menghancurkan Golgota, dan pada hari ketiga dia bangkit pada waktu itu. Jadi ini Allah yang kita sembah Bapak Ibu dan Saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah bangkit dari kematian. 1 Korintus pasal 15 mengatakan kepada saya dan saudara, sia-sialah iman kita apabila Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Tetapi karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka tidak sia-sialah iman saya dan saudara. Apakah kita memahami Bapak Ibu dan Saudara, kenapa di setiap minggu, hari Minggu kita berbakti? Apakah kita juga tidak memahami apabila di hari Minggu itu merupakan hari libur internasional? Sejak kapan itu dimulai Bapak Ibu dan Saudara? Hari Minggu bukan hari Sabat. Hari Sabat tetap hari Sabtu. Itu ketentuan tidak berubah. Tetapi kenapa kita berbakti di hari Minggu? Dikatakan kalau hari Sabat itu hari Sabtu, itu hari ketujuh, hari Allah beristirahat. Di dalam penciptaan Allah beristirahat pada hari yang ketujuh, dan ini tidak diubah. Tidak ada makhluk yang berkuasa mengubah hari ini. Kalau hari Sabat itu hari Sabtu, itu hari ketujuh, hari keenam itu hari Jumat, hari kelima hari Kamis, hari keempat hari Rabu, hari ketiga hari Selasa, hari kedua hari Senin, dan hari pertama itu adalah hari Minggu. Hari Minggu dalam tradisi Yahudi adalah hari buah sulung, di mana setiap umat itu pada hari pertama minggu itu mempersembahkan buah sulung. Buah sulung itu adalah buah pertama yang dihasilkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan oleh Kristus, hari pertama yang adalah buah sulung itu, disitulah hari pertama itu Yesus mempersembahkan dirinya sebagai buah sulung untuk saya dan saudara. Dia buah sulung. Hari pertama itu adalah hari kemenangan. Hari kemenangan Bapak Ibu, sehingga ketika di hari Minggu ini kita merayakan kemenangan. Kita sedang merayakan kemenangan bahwa kita sudah dimenangkan dari maut, hidup yang seharusnya di bawah bayang-bayang maut, tetapi kita sudah dimenangkan, sehingga kita mempersembahkan buah sulung kita di hari pertama, yaitu pada hari Minggu. Hari Minggu itu hari kemenangan, jangan lupa. Kalau kita ingin mengalami kemenangan di hari Minggu, kalau kita ingin mengalami kemenangan dalam kehidupan saya dan saudara, utamakan Tuhan, berbakti di hari Minggu. Amin. Ini hari kemenangan Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini tercatat secara internasional. Jadi kemenangan itu sudah diklaim. Seluruh dunia tahu kalau hari Minggu itu hari orang bergereja. Tidak ada dunia yang tidak mengerti. Ini kan luar biasa kemenangan yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara. Sekarang hari Sabtu Tuhan teguhkan untuk istirahat. Kita 5 hari bekerja, hari Sabtu beristirahat di rumah dengan anak-anak. Barangkali kita berekreasi kemana saja hari Sabtu. Hari Minggu kita merayakan kemenangan. Datang ke gereja bersama anak, bersama istri, bersama suami, bersama handetolan, ajak. Dan perhatikan, dunia sudah mengakui kemenangan ini Bapak Ibu dan Saudara. Di setiap hari Minggu, harinya orang Kristen bergereja.
Lah karena itu Bapak Ibu dan Saudara, itulah pengorbanan Kristus yang membuat saya dan saudara mengalami kemenangan. Kemenangan yang kita alami bersifat kekal. Yang berikutnya kalau kita lihat, kurban itu akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Di hari Minggu ini Bapak Ibu dan Saudara, ini menandakan bahwa kita sudah beribadah kepada Allah yang hidup, karena kita merayakan kemenangan tadi. Kemenangan yang Tuhan berikan kepada hidup saya dan saudara. Dan korban inilah yang menyucikan hati saya dan saudara, yang membersihkan kita dari kehidupan lama saya dan saudara, dari kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dari kehidupan yang penuh dengan dosa, dipindahkan ke dalam hidup yang penuh dengan kekudusan. Ya, ini yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Jadi darah Kristus itu adalah korban yang menutupi, yang menghapus, yang mengganti dosa saya dan saudara. Jadi ketika Bapa melihat diri kita yang sudah percaya kepada Kristus, di hadapan Bapa hidup saya dan saudara itu tidak lain hanyalah kudus, karena Bapa hanya melihat darah Kristus sudah menebus dosa saya dan saudara. Jadi di hadapan Bapa ini kita kudus, kita indah. Di hati Bapa kita adalah pribadi-pribadi yang indah. Di hati Bapa saya dan saudara adalah pribadi-pribadi mulia, karena kita telah mengalami karya penebusan Kristus. Dari situ ini menolong saya dan saudara untuk tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia. Apa pekerjaan yang sia-sia itu Bapak Ibu dan Saudara? Pekerjaan sia-sia adalah pekerjaan yang menomorkan dua di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika Tuhan dinomor duakan dan kita melakukan apapun bentuk kegiatan, bentuk aktivitas saya dan saudara, dan itu tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Dulu pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu di tempat ini tentang bude saya. Bude saya di desa itu kalau zaman sekarang barangkali dapat dijuluki sebagai konglomerat, kaya sekali, sangat kaya. Untuk ukuran desa itu kaya sekali, punya sekian hektar tanah, punya rumah banyak, punya emas yang banyak, punya perhiasan banyak sekali, uang itu di bawah bantal itu banyak sekali. Ketika menjelang ajal dan ketika menjelang ajal dia sudah mau meninggal, maka tetangga-tetangga, orang-orang itu datang pada dia. Ada yang mengambil emas, ada yang mengambil sertifikat. Terus dia punya tabungan yang cukup besar di tahun itu, sekitar sebelum tahun 80, sekitar 100 juta di bank. Ketika tahun itu uang itu besar sekali. Maka ini luar biasa, pegawai bank itu datang mencairkan dana itu dengan cap jempol ibu saya ketika bude saya itu sudah tidak sadar. Uang yang begitu banyak yang diperoleh dengan jerih lelah, seumur hidupnya dia tidak punya anak, seumur hidupnya hanya untuk bekerja, dan ketika meninggal semuanya ditinggal. Tidak ada satupun yang dibawa. Emas yang dikumpulkan akhirnya untuk rebutan banyak orang, tanah yang dikumpulkan dengan begitu banyak sertifikat akhirnya juga tidak dibawa, uang di bank juga pada akhirnya bisa hilang, semuanya sia-sia. Dan barangkali itu juga yang dapat menolong saya dan saudara untuk memikirkan bahwa kehidupan kita itu hanya sementara, sangat-sangat sementara. Kemarin saya mendengar kabar dengan COVID ini, sepertinya hidup itu sungguh begitu cepat. Teman-teman yang kemarin bersama-sama sekarang sudah tidak ada. Terus rekan-rekan yang dulu sering sering bersama-sama tiba-tiba tidak ada. Ada banyak pendeta yang sudah meninggal karena COVID. Ada begitu banyak orang yang meninggal karena ini.
Jadi sepertinya kematian sekarang itu begitu dekat Bapak Ibu dan Saudara. Dekat sekali dengan kita itu kematian itu. Kematian itu kepastian, jangan lupa. Kematian itu kepastian. Karena kita memahami kematian adalah kepastian, maka keselamatan hidup kekal itu juga kepastian. Allah sudah berkorban untuk saya dan saudara, membuat saya dan saudara agar kita tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh menabung, kita boleh menabung, kita boleh bekerja, kita boleh bersekolah, kita boleh melakukan segala aktivitas apapun itu juga, tetapi semuanya itu di bawah ketundukan kita pada Tuhan. Tuhanlah yang paling utama, Tuhanlah yang paling kita prioritaskan di dalam kehidupan saya dan saudara. Perhatikan Bapak Ibu, kata ibadah itu kalau diambil dari perjanjian lama bukan sekedar kita berbakti pada hari Minggu, tidak. Kata ibadah itu bukan sekedar kita memuji Tuhan, haleluya, tetapi kata ibadah itu sebenarnya suatu komitmen bagi saya dan saudara untuk melayani Tuhan secara sungguh-sungguh. Kita mau melayani Tuhan melalui pujian dan sembahan, melalui pembelajaran Alkitab, melalui kegiatan saya dan saudara dalam rumah tangga kita, ketika suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, hormat pada suami, anak-anak mengasihi orang tua dan orang tua mengasihi anak-anak, itu adalah bentuk dari ibadah. Ibadah tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kalau di gereja saat ini kita bisa memuji nama Tuhan, haleluya, puji Tuhan, seharusnya ungkapan kemenangan itu nanti juga kita bawa untuk keluar tetangga saya dan saudara. Kita beribadah itu bukan takut hukuman Bapak Ibu, jangan lupa. Kita beribadah itu bukan karena kita takut hukuman. Kita tidak takut neraka, karena apa? Karena hukuman itu sudah tidak ada untuk saya dan saudara. Sehingga kenapa kita harus takut pada hukuman? Enggak ada. Tetapi ketika kita beribadah kepada Allah yang hidup, karena Allah Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya dengan sukarela, maka kita pun harus beribadah secara sukarela. Hari Minggu itu adalah kemenangan saya sukarela. Dengan ketulusan hati saya mengerti bahwa ini adalah pemberian hormat kepada Tuhan. Bukan karena hukuman kita beribadah Bapak Ibu, tetapi karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, dan juga kita memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, sehingga kita beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang memahami apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara sekarang, Allah yang mengerti apa yang menjadi persoalan kita, Allah yang mengerti apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara, apapun bentuk pergumulan, apapun bentuk persoalan, bahkan ada yang punya sakit penyakit, ada yang kekurangan secara finansial, Allah mengerti semuanya itu, karena Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti apa yang menjadi persoalan saya dan saudara, dan karena Dia mengerti, Dia juga akan peduli untuk memberi pertolongan kepada saya dan saudara ketika kita mengalami suatu masalah. Kalau hidup kita aja dijamin masuk surga, kalau hidup kita saja dijamin di dalam kekekalan kebahagiaan yang kekal, apalagi masalah-masalah duniawi Bapak Ibu dan saudara. Tidakkah engkau tahu bahwa semuanya itu dicari oleh dunia? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kamu khawatir tentang hari ini, sebab hari ini punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari, biarlah untuk sehari. Bukankah luar biasa untuk saya dan saudara? Jadi puji Tuhan karena kita punya Allah yang hidup. Dan mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kesadaran yang total. Tidak ada paksaan, tetapi kita memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang mengerti sekecil apapun pergumulan yang kita alami. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur untuk Engkau pada pagi hari ini. Kami beribadah kepada Allah yang hidup. Kami beribadah bukan karena takut akan hukuman Tuhan, sebab hukuman itu sudah tidak ada bagi kami. Engkau telah melepaskan kami dari hukuman terberat di dunia, yaitu maut.
karena Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setiap hari Engkau berdoa bagi kami, melihat kami, melihat persoalan kami. Kami pun tahu Bapa, saat ini Engkau juga mengerti, memahami kalau saat ini kami sedang berhadapan dengan virus menakutkan, yaitu COVID-19. Di dalam kemahatauan Tuhan, Engkau telah menyediakan kekuatan dan hikmat kepada kami. Bahkan mujizat telah Tuhan sediakan bagi kami. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ajar kami untuk senantiasa melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami ingin membaktikan diri kami, menyerahkan diri kami, pikiran kami, apapun diri kami kepada Engkau. Sebab Engkau memahami, mengerti apa yang sedang terjadi pada diri kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.